Santai lang nak. Harapannya seperti apa, bro? Harapannya membangunkan jembatan. Kenapa bangun jembatan? Karena kalau air banjir tidak bisa lewat kami. Kalau bangun jembatan berarti aman. Kalau bangun jembatan pasti aman nanti. Tidak perlu basa-basa seperti tadi ini. Ya. Nama siapa? Nama saya Sahrul Nola. Biasanya dari kampung jam berapa baru ke sekolah? Saya datang dari Weraja jam 5 sampai di sini jam 6 tepat. Kalau banjir bisa lewat tidak? Kalau banjir tidak bisa lewat. Itu pulang atau tunggu banjir surut baru ke sekolah? Kalau biasanya kalau surut pergi sekolah. Kalau banjir besar ada biasanya paksa jalan atau orang tua bantu biasanya? Kalau banjir deras orang tua yang bantu. Kalau jarak dari kampung sampai ke sini? Ya sekitar 10 kilo. 10 kilo. Itu lewat apa saja? Jalan gunung ke? Jalannya bagus tidak itu? Ya, lumayan sudah jalan. Kalau biasanya banjir bisa sekolah tidak? Tidak. Karena kenapa? Nah, tidak bisa lewat sudah. Biasa kalau musim hujan begitu bisa sampai berapa hari tidak sekolah? Kalau airnya lagi tinggi? 1 hari kalau dia tidak surut 3 hari. Bapak antarkah atau mama antar atau bagaimana kalau misalkan airnya tinggi itu? Bapak antar. Kalau adek sendiri sekarang sekolah setiap hari juga ke sekolah susah, harapannya apa di sini supaya bisa lewat ini dengan baik ini? Jembatan. Itu supaya apa untuk? Biar kami bisa lewat. Justru itu harapan saya pada pemerintah agar membuat segera itu jembatan. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan orang yang lahir itu. Paling tidak kami dari Kampung Weraja butuh kerjasama. Paling tidak kami membuat kerja gotong royong hantar itu sampai di postu ngambil lewat air. Ibu hamil itu atau yang melahirkan atau yang sakit. Sehingga harapan untuk kepada pemerintah juga ada jaraknya itu yang 8 kilo Pak. Paling tidak kami butuh ambulan juga. Mereka juga pada saat musim hujan ada kali mati juga, tapi kalau musim hujan sudah pasti banjir. Namun mereka juga tetap berani untuk mengikutinya proses kegiatan di sekolah itu. Nah, terkait hal itu harapan dari lembaga atau dari kepala sekolah, jadi lebih khusus macam Weraja Bangko itu mau datang ke sekolah ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa pertimbangkan atau bisa memikirkan supaya anak-anak itu tidak boleh korban hanya soal memaksa diri saja untuk melewati itu. Ya, barangkali ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan anak-anak itu sendiri. Kalau solusi itu berupa apa, Pak? Ya, solusi itu mungkin kalau berbicara jembatan, ya kenapa tidak? Nah, ataukah ada solusi yang lain, umpamanya fiber, mungkinnya bisa dipakai untuk membantu penyeberangan anak-anak itu. Tapi kalau boleh selain aktivitas anak-anak, barangkali masyarakat juga demi untuk lancar proses kegiatan ekonominya itu lebih baik jembatan sekalian saja lah, jadi begitu. Kalau untuk jumlah siswa sendiri berapa yang harus? Untuk jumlah siswa SDK Desa 74. Nah, untuk jumlah siswa yang harus langgar dan melewati kali ini berapa, Pak? Data sekolah ada 21 orang. Ya, 21. Jadi, yang datang dari Weraja dan Kampung Bangko yang nyebrang kali tadi itu. Pertama, jumlah siswa yang ada di SMP 6 Lembor Negeri 6 Lembor Selatan ini berjumlah 100 orang. Sedangkan
yang berjalan kaki melintasi kali muara di bawah Nangabere ini 20-an lebih melewati kali tersebut. Apakah ada korban selama ini, korban jiwa selama ini saat para siswa ini? Untuk korban penyeberangan memang tidak ada, tetapi kalau hanyut di bawah banjir memang ada seringkali setiap tahun. Sehingga harapannya barangkali bisa pemerintah Manggarai Barat bisa antisipasi dalam hal ini. Kami minta berupa jembatan gantung lah untuk membantu penyeberangan anak-anak kami SMP 6 Lembur Selatan. Dari pejabat di Nangabere itu sudah sejak awal mereka lakukan seperti itu ya, tapi ya namanya kan ada upaya dari pemerintah desa, mereka sampaikan itu lewat Musren Bangdes. Bahkan saya barusan mau menjalani 2 tahun di Nangabere, kami sudah sampaikan itu yang merupakan skala prioritas P1 di desa Nangabere untuk usul buat jembatan kali besar itu. Dan itu sudah kami kasih masukan, yaitu sejak tahun 2020 dan 2021 ini juga kami tetap masuk menjadi P1 untuk Musren Bangdes. Jadi jembatan ini bisa membantu anak-anak dengan masyarakat ya untuk akses pendidikan dan akses untuk kesehatan. Iya, harapan kami seperti itu.